Tan Malaka memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, namanya hampir tidak pernah disebut dalam buku pelajaran sejarah, apalagi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Hal ini karena ideologi Tan Malaka adalah aliran Marxisme. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, tokoh ini dilarang untuk diketahui apalagi dipelajari di tanah dunia pendidikan. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Desa Suliki, pada ketika ia memasuki sekolah latihan guru Quick School di Bukit Tinggi. Tan Malaka merupakan siswa yang cerdas di sekolahnya. Kecerdasan yang dimiliki menarik perhatian salah seorang guru yang bernama G.H. Horenma yang berkebangsaan Belanda beasiswa. Tan Malaka dapat bersekolah di Guru Harlim. Harlim merupakan sebuah kota kecil yang nyaris mengalami kebangkrutan karena ditinggalkan oleh ratusan pabrik bir yang gulung tikar. Di tempat ini Tan Malaka mulai berkenalan dengan sosialisme atau Marxisme. Pada tahun 1919, setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Tan Malaka berkesempatan untuk mengajar di maskapai Sanembah Tanjung Deli, Sumatera Timur, untuk mengajar anak-anak para buruh dan kuli yang bekerja di maskapai tersebut. Selama menjadi guru, ia selalu melakukan pengamatan tentang kehidupan para buruh pada saat itu yang ternyata memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Dari pengalaman inilah, ideologi Marxisme semakin lekat dengan kehidupan Tan Malaka. Pada tahun 1921, Tan Malaka pergi ke Jawa dan bertemu dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam. Ia juga dekat dengan ide-ide pan-Islamisme. Hal inilah yang menyebabkan ia dianggap sebagai tokoh kontroversi oleh rekan-rekannya dari Partai Komunis Indonesia. Ia beranggapan bahwa Islam dan komunis sebaiknya tidak mengalami perpecahan. Tan Malaka mengemukakan melalui kejadian terpecahnya organisasi Sarekat Islam menjadi dua aliran, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih adalah organisasi yang berdasarkan keislaman, sedangkan SI Merah adalah organisasi yang berdasarkan komunisme. Tan Malaka diangkat menjadi ketua PKI di usianya yang ke-25 pada saat itu. Namun para pendiri PKI senior seperti Semaun dan Darsono menganggap itu adalah pencapaian yang terlalu cepat diraih Tan Malaka. Di bawah kepemimpinannya, ia mengobarkan semangat anti-kapitalisme dan membela nasib-nasib orang yang tertindas. Akibatnya, banyak buruh yang melakukan aksi mogok kerja yang bekerja di perusahaan Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu tidak tinggal diam. Mereka menangkap dan membuang para buruh ke Boevendigul. Tan Malaka pun tidak bebas dari penangkapan tersebut, namun ia meminta kepada pemerintah Belanda untuk dibuang ke Belanda saja. Setelah ke Belanda, ia pergi ke Berlin, Jerman. Lalu ia pergi ke Moskow, Uni Soviet untuk mengikuti Kongres Komunis Internasional sebagai perwakilan dari PKI. Nama-nama seperti Vladimir Lenin, Joseph Stalin, dan Leon Trotsky bagi aktivis komunis, mereka juga merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan kaum revolusioner dunia. Tan Malaka mengatakan bahwa dalam pemikirannya masih diperlukan persatuan antara kekuatan Islam atau pan-Islamisme dan gerakan komunis. Menurutnya, cara ini yang paling cocok untuk membebaskan ketertindasan rakyat. Tan Malaka kemudian diberikan tugas untuk mengembangkan organisasi-organisasi komunis di Asia. Tugas inilah yang sempat membawanya ke Tiongkok dan bertemu dengan Dr. Sun Yat-sen. Pada tahun 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok, Thailand.
Meskipun bukan partai massa, partai ini hidup 10 tahun. Selama hidup, Tan Malaka banyak menulis buku, diantaranya Materialisme, Dialektika, Logika dan Gerilya, Politik dan Ekonomi. Salah satu judul yang ditulis pada tahun 1925 yaitu buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia. Dalam peristiwa proklamasi, Tan Malaka mencatatkan peran yang penting dalam memobilisasi pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang kawasan Monas, pada 19 September 1945. Inilah rapat yang menunjukkan dukungan massa untuk pertama kalinya sejak peristiwa proklamasi kemerdekaan. Namun, sejak tahun 1946, Tan Malaka bersikap berseberangan dengan pemerintahan yang baru ini. Ia menentang diplomasi yang dianggap sangat merugikan Indonesia. Ia menyuarakan keras bahwa perundingan baru akan dilakukan apabila Belanda telah 100% mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, meski Tan Malaka berjuang untuk bangsa dengan ideologi yang dipahaminya, hidup Tan Malaka berakhir di ujung senapan Tentara Republik Indonesia pada Perang Gerilya tahun 1949.